Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel ini. Hei, kamu. Iya, kamu. Udah salawat belum? Skuy, salawat dulu. Oke, terima kasih. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah yang menarik dari seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau bernama Rubai bin Amir. Beliau adalah panglima kaum muslim yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menemui Rustum, yang pada waktu itu adalah sebagai panglima dari kerajaan Persia. Jadi pada waktu itu Rubai bin Amr melaju cepat dengan kuda tunggangannya menuju pada perkemahan Rustum. Ya. Setelah sampai di sana, tentu dia akan melihat banyak sekali pembesar-pembesar negara dengan pakaian yang serba mewah. Kemudian di hamparan perkemahan itu terdapat permadani yang mahal, dan terlihat Rustum sedang duduk di singgasananya dengan memakai baju kebesarannya yang tentu dengan pernak-pernik yang mewah lainnya. Sedangkan Rubai bin Amir, dia hanya seorang panglima yang dengan penampilan apa adanya sangat sederhana, berbeda dengan Rustum. Kemudian dia terus memacu kudanya hingga kudanya melewati permadani yang ada di kemahnya Rustum, dan akhirnya kotor gitu ya. Setelah dia hampir mendekati Rustum, ternyata telah disiapkan oleh Rustum semacam besi penghalang yang dibuat setinggi separuh badannya Rubai bin Amr. Karena Rustum berharap agar orang muslim ini menghadap kepada dia dengan cara membungkuk kepada Rustum. Tapi ya bukan Rubai namanya kalau dia nggak cerdik. Apa yang dia lakukan? Dia membungkuk, tapi dia memutar badannya sehingga bokongnya menunggangi panglima Persia atau Rustum itu, sehingga dia jalan mundur. Ini wujud penghinaan yang luar biasa yang dilakukan oleh Rubai bin Amir kepada orang yang sombong. Kemudian beliau juga memegang tombak, dan tombaknya ini diseret sampai mengoyak mengoyak permadani yang di bawah alas tempatnya kemahnya Rustum. Kemudian pembesar melihat kejadian itu menyuruh Rubai untuk melepaskan senjatanya. Rubai ngomong, "Kalian mengundangku, biarkanlah aku tetap seperti ini," katanya. Dan apa jawab Rustum? Biarkan dia menghadap padaku. Setelah sampainya dia ke hadapan Rustum, kemudian Rustum bertanya, "Ya, apa yang mendorong kalian datang ke negeri kami?" Pertanyaan ini ditanyakan Rustum kepada Rubai bin Amir. Kemudian Rubai bin Amir yang berdiri tegak penuh wibawa menjawab dengan tegas, "Kami datang untuk memerdekakan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia menuju penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kesempitan menuju kepada keluasannya, dan dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam." Ya begitulah Rubai bin Amr yang menjelaskan bahwa kedatangan pasukan Islam atau khilafah Islam ke negeri Persia bukan karena ambisi ekonomi atau politik demi mengeksploitasi bangsa atau negara yang dikuasainya nanti. Jadi gitu. Jadi sebenarnya dari kisah ini setidaknya ada pelajaran yang bisa kita pahami. Pertama, bahwa politik luar negeri daulah Islam itu adalah dakwah dan jihad. Nah, inilah yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan diteruskan oleh para khalifah setelah beliau. Ya. Kemudian yang kedua adalah ekspansi daulah Islam atau khilafah Islam tidaklah dimaksudkan untuk tujuan duniawi, mengeksploitasi, mengeruk tambang, mengeruk sumber daya alam sebuah negara yang ditaklukkan, gitu. Tidak. Tapi untuk tujuan akhirat, yaitu menyebarkan risalah tauhid yang substansinya adalah memerdekakan manusia
dari penyembahan kepada sama manusia menuju penyembahan kepada Tuhan pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi misi kemerdekaan inilah yang tidak dimiliki oleh negara-negara muslim saat ini. Ya, misi kemerdekaan Islam ini. Bahkan yang mengklaim dirinya sebagai negara Islam pun tidak memiliki hal seperti ini gitu ya. Pasalnya Islam memang tidak dijadikan sebagai ideologi negara mereka. Islam paling banter hanya menjadi falsafah negara, sementara dasar negara mereka yang sebenarnya adalah sekularisme gitu ya. Wajar saja gitu ya. Jika negara-negara muslim di dunia, khususnya di Timur Tengah saat ini, tidak memiliki wibawa, bahkan harga diri di hadapan negara-negara kafir. Ya. Karena para penguasanya cenderung tidak mandiri. Mereka tunduk kepada kekuatan negara-negara kafir imperialis. Karena itu, alih-alih memiliki misi untuk memerdekakan negeri-negeri muslim yang terjajah seperti Palestina misalnya, yang amat dekat dengan mereka, apalagi menyebarkan risalah Islam dengan dakwah dan jihad ke seluruh dunia. Bahkan untuk mencegah negara-negara mereka diintervensi oleh negara-negara imperialis atau negara-negara kafir imperialis pun mereka tidak berdaya. Nah, kondisi ini sangat kontras dengan kondisi negara Islam pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dengan kondisi kekhilafahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin maupun para khilafah maupun para khalifah setelah mereka. Ya, khalifah begitu disegani bahkan ditakuti oleh negara-negara besar saat itu, seperti Persia dan Romawi. Jadi kewibawaan daulah Islam atau khilafah Islam di hadapan negara-negara adidaya kafir saat itu antara lain tercermin dari sikap panglima pasukan Muslim seperti Rubai bin Amir tadi. Nah, orang-orang yang seperti Rubai bin Amir ini, dia tidak akan pernah kehilangan nyali ketika berhadapan dengan penguasa negara besar, sekalipun dia hanya sendirian, seperti yang diceritakan di awal tadi. Lalu, bagaimana dengan negeri kita Indonesia, yang telah merayakan hari kemerdekaan setiap tahun? Sudah benar-benar merdeka, ataukah sebetulnya masih terjajah? Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.